Pak Reza atas paparannya yang luar biasa. Kalau untuk saya pribadi, Pak Reza memang dan mungkin beberapa yang lainnya masih belajar soal konflik Israel Palestina di konflik yang tahun ini memang membuka mata sekali ya Bapak terkait dengan negara-negara ini pandangannya seperti apa gitu. Jadi semoga paparan Pak Reza barusan bisa membuka diskusi yang akan datang di seminar hari ini. Bapak dan Ibu, tibalah kita di akhir sesi keynote speaker pada hari ini. Terima kasih Pak Reza sekali lagi, terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Saya undur diri atas kesalahan dan hilang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekali lagi. Terima kasih Bapak Dr. Subrayasya atas pencerahan yang luar biasa terkait konflik Palestina-Israel dalam perspektif hubungan internasional pada hari ini. Ibu Bapak sekalian, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan oleh 4 narasumber dan 2 pembahas yang akan dipandu oleh moderator. Izinkan kami untuk membacakan kurikulum vitae moderator terlebih dahulu. Beliau adalah Bapak Muhammad Raudi Gatmir, SOS MSI, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Komunikasi Presiden University. Bapak Muhammad Raudi Gatmir menempuh pendidikan S1 di bidang Mass Communication di Department of Communication Universitas Indonesia. Selanjutnya beliau melanjutkan studi S2 di International Relations, majoring in Diplomacy, Security, and Strategic Studies, minoring in International Communication, Graduate School of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia. Beliau menjadi PhD candidate di 2 institusi yang berbeda. Yang pertama adalah PhD candidate in Journalism, School of Humanities, Language and Social Science, Griffith University, Queensland, Australia, periode April 2015 sampai dengan Mei 2017. Dan saat ini beliau sedang menyelesaikan disertasi di bidang media dan komunikasi Universitas Airlangga, Surabaya. Bapak Raudi Gatmir sangat aktif di berbagai organisasi seperti Aspikom, ISKI, Purnacaraka Muda Indonesia, SSIAYP, International, DPP, dan INCR. Kepada Bapak Muhammad Raudi Gatmir, waktu dan tempat saya aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andi atas introduksinya. Sebenarnya di sesi pertama ini moderatornya adalah rekan saya Dr. Chen François, tapi berhubung beliau sedang sakit dan sekarang tidak bisa penyembuhan, jadi Pak Rekan minta saya untuk mengganti beliau di sesi pertama. Mudah-mudahan tidak mengecewakan dan tidak membosankan dari awal sampai sesi kedua nanti. Saya akan langsung membacakan sesi pertama ini. Presentasi ini akan diisi oleh 4 narasumber. Dari masing-masing waktunya 20 menit. Yang pertama itu Associate Professor Dr. Syafi Anwar. Dia adalah dekan di Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan. Yang kedua adalah Bapak Arif Wicaksono, SIP, MA, Dekan FISIP Universitas Bosowa, Makassar 2018-2022. Dan yang ketiga Dr. Konrad, SIP, MSI, Dekan FISIP Universitas Pasundan, Bandung. Yang sesi terakhir di sesi ini adalah Bapak Rizky Egya Sampurna, PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Adapun pada sesi yang berikutnya 11.10, 11.40 akan ada pembahasan oleh para pembahas dipandu oleh saya, langsung oleh saya. Pembahas pertama adalah
Profesor Dr. Agus Subagio SIP, MSc, Dekan Fisip Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Yang kedua, yaitu Bapak Profesor Dr. HM Budiana SIP, MSc, Dekan Fisip Universitas Pasundan Bandung, 2015-2022. Beliau ini tidak bisa hadir secara offline karena ada halangan, tapi akan tetap hadir secara online. Yang ketiga, pembahas ketiga adalah Bapak Dr. Endi Karena SIP MSc, Dekan Fisip saya belum terbiasa karena masih baru. Presiden University 2019-2023. Beliau pun karena sedang ada penugasan ke daerah di Jogja, beliau akan membahas secara online. Dan sesi terakhir 11.40, 12.30 akan ada diskusi tanya jawab dengan narasumber. Demikian. Mungkin pertama saya akan minta presentasi pertama dari Associate Professor Dr. Syafi Anwar. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sedikit CV beliau. Ini panjang sekali ini karena beliau ini sangat senior bidangnya. Jadi mohon izin Pak Dekan untuk membuat disingkat. Beliau ini S1-nya adalah dari lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi beliau ini murtad ke ilmu politik. Tapi berhubung beliau masih S1-nya pecah di hukum, beliau pasti familiar dengan masalah-masalah hukum. Beliau ini saat ini menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pendidikan, dan juga Senior Lecturer International Relations Study Program di Prestige University. Selain itu juga beliau menjabat sebagai dosen juga di Indonesian International Islamic University (IIU) di Depok ya, Prof. Di Depok. Beliau ini tamatan dari PhD dari University of Melbourne, Australia tahun 2005. Sebelumnya beliau adalah Visiting Associate Professor di School of International Studies (SOIS) University of Malaysia UUM 2012 sampai 2017. Beliau mengajar beberapa subjek baik di level S1, S2 maupun S3 di UUM. Di level Undergraduate Studies, beliau mengajarkan mata kuliah Introduction to Political Science, Comparative Political System, Administration, International Human Rights, Politics of Southeast Asia, Politics of the Islamic World, and Diplomacy and International Relations. Di Prestige University, beliau mengajar academic writing for postgraduate studies, sementara juga pada saat yang sama mengajarkan subjek-subjek dalam bidang diplomasi seperti ideas, challenges, and opportunities. Juga politics of religion and culture in Asia, international, military law, and others. Dan juga beliau juga mengajar di IAIN, Pak ya, UIN sekarang ini, UIN Jakarta, Al-Wasatiyah Modern Muslim Indonesia Advanced Academic Writing for Postgraduate Studies. Mohon izin, saya tidak lanjutkan karena banyak sekali bisa berlembar-lembar. Kepada beliau saya persilakan. Associate Professor Dr. Muhammad Syafi Anwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Reza sudah memberikan ulasan yang sangat komprehensif sekali tentang konflik Palestina Israel. Saya tentu saja sangat bertanggung kepada beliau karena beliau memberikan perspektif yang luar biasa sekali tentang konflik tersebut. Saya dalam konteks ini hanya akan bahas salah satu aspek saja, mungkin berkaitan dengan pendekatan atau teori yang sekarang ini menjadi titik tolak kenapa sampai sekarang Amerika dan Israel terus-menerus ingin perang. Itu yang ingin saya fokuskan, karena itu ini kebetulan saya buat dalam, ya bukan untuk soal bahasa Inggris, tetapi karena saya terbiasa menulis begitu, dan ada rencana menulisnya dalam tim mengembangkan lagi dalam beberapa artikel nanti ya, kalau setelah mendapatkan feedback dari Bapak. Baiklah, saya mulai.
Ini yang lebih sih. Saat ini pun ada dari samping juga ada yang penting kan teknologi. ya masuk Yang skam khas. ya Enggak. Ada tadi. Teknologi. Oke, saya akan mulai bahwa konflik Palestina dan Israel itu sudah sedemikian laten dan sudah beberapa dekade, kalau tidak salah 3 dekade sampai sekarang belum ada penyelesaian. Dan konflik yang sekarang itu seperti yang katakan oleh Mbak Bunga tadi ya, sudah sangat akut sekali dan menjadi Gaza terutama menjadi killing field and genocide. Kemudian juga yang paling penting adalah sangat fundamental sekali mempertanyakan landasan moral dan etik dari Amerika dan beberapa negara Barat yang melakukan double standar. Nah, benar-benar tentu hal ini terkait dengan teori atau approach pendekatan yang digunakan, yaitu yang sangat populer sekali, realisme atau realisme. Dunia mengenal realisme sebagai sesuatu yang sangat dominan sekali, yang dimulai pada abad 18 dan berkembang lagi, dan sampai sekarang realisme itu menjadi sangat dominan, terutama kalau di dalam teori sudah banyak dikritik, misalnya dengan adanya constructivism dan lain sebagainya, tetapi dalam praktek politik internasional realisme masih dominan. Ini yang latar belakangi, terutama dan kaitannya dengan US foreign policy. Saya tidak akan, karena sebagian besar dari kita, terutama kalau dosen internasional memahami realisme, tapi saya akan menyampaikan aja karakteristik daripada realisme, yaitu bahwa karakteristik realisme adalah sangat melihat bahwa konflik atau apapun juga yang tergantung sangat interaksi antar negara. Next. Ini karakteristik dari realisme, ya. State as the main actor, negara merupakan aktor utama. Dan dalam konteks ini, state political behavior itu tergantung sangat pada kepentingan politik, terutama adalah national security, keamanan nasional. The state itu accumulate national and then of course really achieve national interest on the basis of anarchy. Jadi anarchy itu bagian daripada pemahaman kita terhadap negara itu sendiri. Dan dalam konteks ini bagi mereka adalah bahwa politik dan keamanan itu harus didasarkan pada keseimbangan kekuatan ya antara berbagai negara. Kemudian menginjak pada ini, saya kira kita semua mengerti dan memahami bahwa pengaruh dari pada buku Hans Wertheim, Politics of Nation, yang sangat dominan sekali, yang pada dasarnya mengambil dari filsafat Hobbes, yang melihat bahwa secara ini manusia punya orientasi pada power hungry. Jadi haus kekuasaan itu adalah bagian yang natural dari manusia sendiri.
Kemudian kita lihat bahwa beberapa hal kita lihat para tokoh realis itu adalah Harold, Merah ini. McKinney, Ika, Nicholas dan sebagainya. Realis approach between theory and practice. Dalam konteks ini, realis jelas banyak sekali dikritik. Sudah bukan merupakan rahasia lagi, banyak kritik terhadap realis itu sendiri. Misalnya dengan tampilnya konstruktivisme, banyak sekali. Tapi persoalannya adalah dalam realitas politik itu masih digunakan. Ini adalah pengamatan dari beberapa observer, beberapa scholar yang melihat sebagai realitas adalah karena US foreign policy dan terutama Israel pendekatannya adalah realis itu sendiri. Next. Ya. Ini kita melihat konteksnya supaya lebih cepat ini. Bagaimana kita melihat pendekatan realis terhadap konflik Palestina dan Israel? Kalau kita lihat tadi Pak Reza sudah membukakan secara yang bagus sekali. Tetapi saya melihat bahwa akar-akar konflik daripada Palestina dan Israel itu juga berpangkal dari ide dari Theodore Herzl, seorang Australia Zionis yang menginginkan the Jewish state, negara Yahudi pada 1920-an ya. Tapi kenyataannya pada awal pun negara Yahudi itu didukung terutama oleh Inggris dan juga Amerika, dan yang sekarang yang dimanifestasikan menjadi sebuah negara bangsa namanya Israel. Kemudian kita lihat bahwa semua usaha yang dilakukan, apakah itu Oslo, perjanjian Oslo, kemudian juga UN dan sebagainya, itu sudah berulang kali dilaksanakan, tapi ternyata sampai sekarang tidak efektif. PBB kita lihat seperti sebagaimana yang dikatakan Pak Reza, jadi dari tahun ke tahun ya seperti itu, terutama karena ada hak veto, tetapi memang kenyataannya memang pendekatan yang dilakukan oleh beberapa negara tertentu, terutama Amerika dan juga Inggris dan sebagainya, itu selalu menggunakan hak vetonya. Ya sampai sekarang seperti itu, sampai sekarang tidak akan berubah. Tapi kita lihat misalnya ini beberapa kritik terhadap pendekatan realisme dalam soal Palestina dan Israel konflik. Next, ya kita sadar banyak sekali kritik-kritik yang disampaikan pada yang dilakukan oleh banyak pengamat adalah bahwa ada batas-batas tertentu dari military power, kekuatan militer, dan pentingnya asal terkait dengan religius nasionalisme itu yang tidak diperhitungkan dalam perspektif realisme. Dan itulah sebabnya kenapa kita melihat bahwa beberapa hal tertentu itu ada seperti Israel, itu terutama di bawah pemerintahan Benyamin Netanyahu sangat menggunakan realisme di dalam kebijakan politik negerinya. Tetapi juga ada, kita melihat existing reality adalah bahwa rakyat Palestina punya hak untuk berada di wilayahnya. Tapi problemnya adalah sebagian orang Yahudi, sebagian itu serta penganut daripada negara Yahudi itu, yang mereka dasarkan adalah dari kitab Taurat, apa yang disebut the promised land. Artinya tanah yang dijanjikan itu adalah bentuknya adalah dalam bentuk Israel sendiri. Nah, ini kritik yang sering disampaikan adalah bahwa pendekatan realisme itu etik free, bebas etik. Kalau kasarnya tidak punya etik ya dalam hal tertentu, karena kenyataan ini ada suatu ini sekali saya baru menemukan ini beberapa kali Mike Stratton, dia itu deputi sekretaris daripada Victoria Department dan senior defense executive dari Ministry of Defense di Australia, nulis di area Hong Kong Diary Januari yang lalu, yang melihat bahwa realisme itu tidak punya basis etik, tidak punya basis moral ya, karena membiarkan kejadian yang terjadi di Gaza dan sebagainya, di mana tidak ada lagi kemanusiaan, bunuh perempuan, anak-anak dan lain sebagainya tanpa ada moral, dan tidak ada kritik addressed to Amerika.
ya itu yang menjadi problem besar dari realisme itu sendiri. Kemudian dia memberikan kritiknya tajam sekali setelah pandemi. Generation of American political elite have been disbanded and pseudo scientific theory, yaitu realisme itu sendiri. Jadi sudah dicekoi oleh realisme. Kemudian ada kritik juga bahwa under the influence of political leadership of Amerika, Israel, ya melihat perang itu sendiri ada sebagai keharusan, melihat perang itu sendiri sebagai alat untuk melakukan hegemoni atau aksi. Terus ya itu ada kritik bagus sekali, tapi mereka yang dikritik terutama dari Stephen Walsh itu kolumnis foreign policy yang cukup bagus sekali, meskipun dia sebagai seorang realis, tetapi melihat bahwa kritik yang dialamatkan oleh kelompok tertentu terhadap kaum realis tidak sepenuhnya benar. Karena bagaimanapun juga sebenarnya menurut dia kelompok realis ini juga tidak suka dengan kebijakan Israel dan juga kebijakan Amerika. Mereka strongly criticize US foreign policy. Itu menurut klaim dari Stephen ya. Kemudian juga kita juga melihat bahwa beberapa kritik yang dialamatkan ini bukan berarti mereka tidak care kepada soal Gaza, tetapi memang ada hal tertentu yang bagaimanapun juga merupakan satu sisi misalnya penggunaan double standard terhadap kebijakan itu sendiri. Tapi implikasinya adalah bahwa Stephen Walsh mengakui bahwa the growing isolation of America in the world today ya. Karena dari hasil Pak Yerisa memaparkan bahwa sudah secara mayoritas sudah kalau tidak salah itu 143 ya, yang di itu mendukung, tapi hanya kira-kira 9 yang ini tidak mendukung, reject, tapi 25% dan terus berubah. Bahkan di beberapa negara tertentu, saya melihat sendiri belum lama ini saya dari Jerman dan melihat demonstrasi besar-besaran, kemudian mereka mahasiswa di Universitas Bonn tempat saya memberikan kuliah itu, misalnya kuliah umum itu berkemah selama lebih kurang hampir 2 bulan dari berbagai ini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya akan terus next. Ya, ini sampai pada ini kesimpulan adalah bahwa sebagai sebuah pendekatan realisme banyak sudah yang mengkritisi, tetapi sebagai sebuah policy ini kesimpulan saya masih terus dilakukan, termasuk Israel. Jadi justifikasi untuk Israel attack to Gaza, thanks to Palestine itu juga jelas sekali karena para pemimpinnya menggunakan pendekatan realis sendiri. Jadi ini kenyataannya ini. Kemudian kritik yang sering disampaikan adalah realisme sebagai sebuah konsep itu oke, tetapi problemnya adalah masalah etik atau kurang memperhitungkan soal etik dan moral, komitmen moral terhadap perdamaian global dan juga keadilan sosial pada masyarakat politik internasional. Itu kesimpulannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Syafi'i. Menarik sekali. Saya barusan karena saya juga pernah kuliah di IR, Studies, saya melihat satu poin yang perlu nanti dielaborasi saat kita Q&A, yaitu ethics free realism. Jadi kalau dalam pemahaman saya yang sudah lama tidak bersentuhan dengan konsep-konsep IR, ini adalah bentuk realisme akhlak ya Prof, alias barbar kalau bahasa gampangnya. Nanti mungkin dari para penanggap nanti bisa dilakukan saat sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Prof. Syafi'i. Saya akan lanjutkan ke narasumber kedua, yaitu dengan Bapak Arief Wicaksono, SIP. CV ringkasnya, beliau ini adalah Dekan Fisip
Universitas Kosovo, Makassar, tahun 2018 sampai 2022. Tempat tanggal lahir Mojokerto, 27 November 1976. Lulusan pasca sarjana hubungan internasional UGM. Jabatan struktural beliau adalah sebagai Direktur Kerjasama dan Pengembangan Institusi Universitas Kosovo Makassar. Kepada Bapak Arif Wijaksono, silakan. Secara Zoom. Zoom. Oh, online ya? Oh, oke. Pada Bapak Arif akan memberikan presentasi secara online. Saya persilakan Pak Arif. Baik, Nah, ada. terima kasih. Cek, cek. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Kita masuk ke sini. Cek, cek. Mudah-mudahan suara saya terdengar, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin, panitia, izin sharing screen. Mana? Sudah bisa. Sudah bisa. Baik, Nah, sudah bisa kelihatan ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua yang sempat hadir dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh FK DKI SIP bekerjasama dengan Presiden University pada hari ini. Berdasarkan amanah yang diberikan kepada saya ingin menjelaskan tentang, atau saya diberi kesempatan untuk memberikan uraian lah tentang bagaimana sebetulnya atau bagaimana perspektif hubungan internasional dalam menyikapi atau dalam memandang fenomena konflik Israel-Palestina yang sekarang masih terjadi. Jadi oleh pembicara sebelumnya, baik Prof. Anwar dengan sebelum tadi Prof. Anwar ya, ini bukan kita bisa simpulkan, kita bisa melihat bahwa di Timur Tengah atau lebih tepatnya khususnya ya di Palestina Israel ini adanya kompleksitas atau hadirnya kompleksitas yang bisa kita bayangkan di mana dalam sebuah negara atau dalam sebuah kawasan di dalamnya ya ada negeri-negeri yang memiliki sejarah kuno ya, yang lahir ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu, saling terkait dengan kondisi atau aspirasi modern seperti sekarang. Konflik Palestina Israel problem nih. Saya reshare. Mudah-mudahan masih kelihatan. Ini aja. Jadi kita bisa membayangkan di negeri yang kuno seperti di Timur Tengah sana, di Israel dan Palestina, yang memiliki sejarah kuno yang saling terkait satu sama yang lain ya, bertemu dengan situasi modern, situasi yang
melampaui barangkali ya aspek-aspek kesejarahan yang pernah terjadi di sana di masa lalu, itu ada dan tumpah dalam konflik Israel-Palestina. Ya, konflik Israel-Palestina merangkum kompleksitas ini dan mengungkap berbagai lapisan dilema politik, budaya, dan sosial. Menurut saya, memahami konflik ini memerlukan pemahaman yang kita kumpulkan dari berbagai teori hubungan internasional yang kiranya dapat menjelaskan sifat dari konflik ini yang memiliki banyak rupa atau banyak bentuk ya, atau multifaset. Dan seperti yang sudah dijelaskan atau sudah diterangkan oleh dua pembicara sebelumnya, saya ingin memulai perjalanan kita melalui sudut pandang realisme. Kalau tadi Prof. Anwar mengatakan ada pentingnya realisme dalam konflik ini, saya mengatakan ada 3 teori HI yang sangat terkait dengan dinamika dalam konflik Israel-Palestina itu, yaitu realisme, liberalisme, dan konstruksivisme. Karena dalam dinamikanya konflik Palestina-Israel memenuhi syarat dari asumsi-asumsi dasar yang ada dalam 3 perspektif atau 3 teori ini, 3 sudut pandang ini. Jadi apa peran teori dalam memahami konflik ini? Mari kita lihat di kubu realisme, kurang lebih hampir sama dengan yang sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, bahwa realisme berfokus pada gagasan kekuatan dan keamanan negara sebagai elemen inti hubungan internasional. Dalam konflik Israel-Palestina, realisme menegaskan bahwa kedua belah pihak memprioritaskan keberlangsungan hidup dan keamanan mereka di atas segalanya. Dinamika kekuatan, kemampuan militer, dan aliansi strategis membentuk interaksi mereka yang seringkali mengarah kepada permainan yang berakhir dengan kekalahan. Kaum realis berpendapat bahwa tanpa keseimbangan kekuatan, perpetual peace yang pernah disuarakan oleh Immanuel Kant itu akan sulit dicapai karena kedua pihak bertindak berdasarkan kepentingan pribadi. Dan memahami realisme membantu kita dalam memahami apa yang menjadi motivasi dari tindakan yang diambil oleh baik oleh Israel dan oleh Palestina. Perspektif atau teori berikutnya yang sangat bisa membantu untuk melihat konflik Palestina-Israel dalam hubungan internasional ini adalah liberalisme, yang memiliki ciri khas atau karakteristik yang menekankan pada kerjasama dan pentingnya institusi. Liberalisme menekankan kerjasama, ya, demokrasi, dan lembaga internasional sebagai jalan dalam pemecahan konflik. Dalam konteks konflik Palestina-Israel, kaum liberal percaya bahwa upaya kolaboratif dapat mengurangi ketegangan. Dialog, negosiasi, dan mediasi pihak ketiga dipandang krusial dalam membina perdamaian yang berkelanjutan. Kesepakatan Oslo, baik 93 maupun Oslo 95, merupakan contoh pendekatan liberal ya, yang berupaya membangun kerangka kerjasama untuk perdamaian itu. Kaum liberal sendiri berpendapat bahwa pembangunan kepercayaan atau trust dan pemerintahan bersama dapat membuka jalan bagi koeksistensi bersama, baik bagi Israel maupun bagi Palestina. Inilah dasar dari lahirnya pandangan atau konsepsi tentang two-state solution atau solusi 2 negara yang hidup di dalam satu kawasan secara bersama-sama. Seperti itu. Kemudian, teori atau perspektif ketiga adalah konstruksivisme yang menekankan pada pentingnya identitas dan narasi. Dalam hal ini, konstruksivisme menggarisbawahi bahwa identitas, budaya, dan persepsi dalam membentuk hubungan internasional itu sangat penting. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, narasi
yang berbeda tentang sejarah dan identitas juga memainkan peran penting dalam cara kedua belah pihak memandang satu sama yang lain. Kalau kita memahami narasi yang seperti dianjurkan oleh para konstruktivis, kita dianggap dapat membantu mengungkap emosi atau keyakinan yang dapat selama ini. Konstruktivis menganjurkan pendekatan yang lebih bernuansa, mempertimbangkan bagaimana bahasa dan ingatan kolektif mempengaruhi perilaku dua pihak yang berkonflik. Dan dengan mengenali identitas ini, kita dapat yang Bapak. Berikutnya adalah peranan faktor eksternal. Tidak ada konflik yang terjadi secara terpisah atau begitu saja ya serta-merta. Dalam konflik, aktor eksternal secara signifikan dapat mempengaruhi dinamika. Dan kita bisa melihat dalam sejarah konflik Israel-Palestina banyak sekali peranan-peranan aktor eksternal yang tadi sudah dijelaskan. Mulai dari aktor individu seperti Bill Clinton misalnya, juga sampai ke aktor yang multinasional seperti PBB, itu semuanya masuk dalam peranan aktor eksternal. Negara-negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, dan kekuatan regional seperti Mesir dan Iran juga sering melakukan intervensi. Tentu saja masing-masing dengan kepentingannya sendiri. Keterlibatan mereka dapat memperburuk ketegangan atau juga berkontribusi pada upaya perdamaian. Jadi di sini memang sangat problematik konflik Israel-Palestina ini karena semua negara atau semua kawasan yang memiliki kepentingannya masing-masing itu bisa berkontribusi kepada dua hal saja. Kalau bukan memperburuk ketegangan, ya dia berkontribusi pada upaya perdamaian. Kompleksitas aliansi internasional menambah lapisan pada konflik yang mempengaruhi negosiasi dan keluarnya resolusi ya, sebuah resolusi atau sebuah jalan keluar. Mengenali pengaruh eksternal ini sangat penting bagi kita, menurut saya, untuk memahami gambaran yang lebih luas. Aspek lain dalam yang kita bisa lihat dalam konflik Palestina-Israel ini dalam konteks hubungan internasional ada konteks historis. Kita harus menyelidiki konteks historis konflik Palestina-Israel. Akarnya konflik ini apa? Dengan memahami konteks ini, kita juga bisa memahami emosi. Bagaimana emosi yang terpendam dari kedua belah pihak yang kemudian dapat memicu apakah itu ketegangan atau perang bahkan atau pada perdamaian. Pemahaman yang mendalam terhadap sejarah sangat penting untuk melakukan pendekatan dalam penyelesaian apapun. Harapan dan tantangan proses perdamaian ini selalu ada ya. Meskipun konflik Israel-Palestina ini masih belum terselesaikan sampai sekarang. Faktor-faktor lain seperti kepemimpinan politik, sentimen publik, dan kekerasan seringkali juga menggagalkan proses-proses perdamaian yang terjadi di konflik Israel-Palestina ini. Setiap putaran pembicaraan perdamaian membawa harapan baru, tapi juga selalu menyoroti tantangan yang masih ada. Ya, dalam hal ini, perspektif realis, liberal, dan konstruktivis semua mengidentifikasi hambatan dalam mencapai solusi yang berkelanjutan terhadap konflik ini. Pemahaman terhadap tantangan ini sangat penting untuk usaha perdamaian di masa yang akan datang. Kemudian ada kekuatan rakyat yang menurut saya juga terlibat atau muncul dalam dinamika konflik ini. Ketika para pemimpin politik melakukan negosiasi, katakanlah seperti itu, gerakan akar rumput memainkan peranan penting dalam membentuk sebuah perspektif. Bahkan ini sudah diinternasionalisasi sedemikian rupa, sehingga banyak ya masyarakat atau bahkan
dosen dan mahasiswa dari kampus-kampus ternama di luar negeri yang ada di yang jauh, yang relatif jauh posisinya dari Israel Palestina, itu banyak melakukan long march atau melakukan protes dan aksi-aksi demonstrasi yang mencerminkan keprihatinan mereka terhadap situasi di sana. Inisiatif pembangunan perdamaian yang dipimpin oleh warga bertujuan untuk mendorong dialog dan pemahaman antara warga Israel dan Palestina. Namun, gerakan ini juga seringkali menentang narasi dan mendorong kerjasama di tingkat komunitas. Upaya akar rumput dapat melengkapi negosiasi formal, menciptakan pendekatan holistik terhadap perdamaian, dan mengenali dampak-dampak gerakan ini juga menurut saya sangat penting untuk memperoleh pandangan komprehensif terhadap konflik tersebut. Bagaimana masa depan konflik ini? Harapannya tetap ada di tengah kompleksitas yang semakin kompleks tentu saja. Akan ada generasi baru yang akan terus mencari solusi. Pendekatan diplomatik dan teknologi yang inovatif dapat mengubah metode penyelesaian konflik yang secara tradisional ada sampai saat ini. Kemudian kita juga bisa membangun saling pengertian dan kepercayaan di antara masyarakat yang merupakan nilai atau value yang sangat penting bagi perdamaian abadi, terciptanya perdamaian abadi. Kerjasama dan dukungan internasional juga dapat memacu upaya menuju solusi perdamaian, dan masa depan ini membutuhkan keberanian kolektif untuk membayangkan atau mengimajinasikan kehidupan bersama di antara sesama warga dunia. Singkatnya atau kesimpulan kami, konflik Israel-Palestina ini merupakan interaksi yang kompleks dari teori, identitas, narasi, dan juga sejarah. Realisme, liberalisme, dan konservatisme menawarkan wawasan berharga tentang masing-masing dinamikanya. Dan terdapat tantangan peluang untuk mencapai perdamaian yang memerlukan pendekatan yang juga beragam. Perspektif yang terinformasi dengan baik memungkinkan kita untuk terlibat secara konstruktif dalam konflik yang sedang berlangsung ini. Dan dengan memupuk dialog dan pemahaman, kita dapat berkontribusi untuk masa depan perdamaian yang lebih cerah. Saya kira demikian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief. Sangat menarik. Saya seperti kuliah lagi mendengar paparan tentang 3 perspektif dalam IR, yaitu realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Yang mungkin belum nanti bisa dielaborasi oleh para partisipan adalah dari ketiga mapping teori IR tadi atau perspektif tadi, saya sampai saat ini belum mendapatkan jawaban yang definitif tentang perspektif mana yang paling bisa menawarkan solusi untuk penyelesaian konflik di Israel Palestina. Baik itu sebagai trigger untuk para partisipan ketika dalam sesi question and answer. Terus pointer kedua, yang tadi saya sempat catat adalah ketika Pak Arief menjelaskan tentang perspektif perlunya untuk mendalami aspek sejarah secara mendalam, untuk melihat bagaimana kita bisa mendekati atau dalam analisis masalah ini. Nah, masalahnya yang mungkin juga perlu kita elaborasi adalah sejarah itu banyak versinya. Versi sejarah menurut siapa yang bisa kita gali sehingga itu bisa menjadi alat analisis yang pas untuk konflik secara adil. Ini juga nanti bisa menjadi salah satu trigger dalam question and answer. Terima kasih Pak Arief. Berikutnya saya akan masuk ke pemaparan ketiga, yaitu Bapak Dr. Kun Gunrat, MSc. Sini singkat pendidikan beliau adalah latar belakang S1-nya dari Hubungan Internasional Unpas Bandung. Sementara S2-nya beliau juga dari HI, masih dari HI, tapi dari uni yang berbeda, itu Unpar, tapi masih tetap di Bandung. Dan yang ketiga dari HI Unpad Bandung. Ini produk Bandung Tulen ini, Pak.
Sekarang terakhir masalah pekerjaan, beliau sekarang sekretaris lab HI Unpas, Sekprodi HI Unpas, dan Ketua Lab Bahasa Asing Unpas, dan Wakil Dekan 1 Akademik Fisip Unpas Bandung. Kepada Dr. Kurat Mesin, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang saya hormati Profesor Dr. Samudyo Nurjo, kebetulan beliau adalah profesor saya dan ketika saya S3 dan juga Pak Reja, Pak Dr. Reja PhD juga saya, dan ya kita tadi Pak Reja sangat persib banget karena saya kebetulan lulusan istilahnya triple Pak Pasundan, Parahyangan, dan Pajajaran. Jadi asli orsinil dari Tatar Pasundan Jawa Barat, Tatar Parahyangan. Ya karena tadi moderator menyampaikan asli Bandung, jadi saya sedikit intermezzo supaya tidak takut gitu. Jadi sekaligus saja memanfaatkan forum ini untuk mengenalkan Pasundan. Jadi Unpas ini berdiri tahun 1960, sedangkan Unpad itu tahun 1959, beda bulan sebetulnya. Jadi pendirinya sama, namanya Pak Suradi Raja. Jadi beliau itu adalah sahabatnya Soekarno ketika Bandung, dan ketika jadi presiden, Soekarno ingin ada universitas di Bandung, maka melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu mendirikanlah Universitas Pajajaran. Nah, Pak Suradi Raja ini usul ke Pak Karno, Mas Kusno katanya, kalau ada Unpad saja ini tidak akan dapat tertampung. Bagaimana kalau dibuat swastanya? Jadi beberapa bulan kemudian lahirlah Universitas Pasundan. Ketika itu disebutnya Pajajaran Sore. Gitu. Apa namanya? Yang tidak tertampung di Pajajaran itu ke Pasundan seperti itu. Nah, ya tentunya kami sebagai warga Jawa Barat, warga Bandung, merasa bangga terhadap sejarah itu, dan tidak ada pertanda bahwa dari sejarah itu menjadi konflik begitu ya, seperti halnya sejarah Israel dan Palestina seperti itu. Saya kira kita kan bukan keluar dari batu manusia ini, tapi ada al-awalu dan ada proses dan ada al-akhir gitu. Nah, dalam menerjemahkan inilah ketika mengaruhi kehidupan maka terjadi dinamika, diantaranya adalah adanya persinggungan, adanya konflik dan sebagainya. Ibu bapak sekalian, tentu saya berdiri di sini bukan lebih pintar begitu, tetapi hanya ingin bersilaturahim saja bahwa sebetulnya hampir tadi pagi batal itu, tetapi karena dekat dan juga rindu terhadap guru-guru saya dan bisa di pagi waktu masih bisa ketemu lah seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh bahkan 3 pembicara ya, plus Pak Reja luar biasa menyampaikan tentang sejarah dan juga current event yang seperti kita ketahui sangat menyayat hati apa yang terjadi di Palestina atau di Timur Tengah.
Tadi disampaikan bagaimana perspektif HI menyoroti hal itu, dan moderator tadi menyampaikan belum menemukan sebetulnya perspektif mana yang cocok seperti itu. Ya, kita mengenal istilah civis pacem para bellum. Apabila kita ingin damai, maka harus siap untuk berperang. Barangkali diktum inilah. Ini referensinya tahu dari mana ini orang Romawi? Apakah dari konflik Kabil dan Qabil begitu? Jadi Qabil ini dia memakai mazhab realisme dari surga barangkali. Apa ada nggak mazhab realisme dan idealisme di surga? Kita nggak tahu. Tapi Kabil itu memakai batu membunuh Habil, gitu kan? Berarti itu kan menggunakan kekuatan persenjataan ketika tidak terjadi kompromi. Jadi ada deadlock di situ, mungkin ada konflik di situ. Sehingga dari situ maka manusia itu penting untuk mempelajari apa itu konflik dan perdamaian. Cuma sayangnya dari data yang ada masih banyak penstudi tentang konflik ketimbang perdamaian seperti itu. Apakah karena konflik itu mudah ditaksonomi, mudah diurai, gitu. Sedangkan perdamaian itu sesuatu yang kemudian menjadi nisbi. Kalau konflik itu adalah pasti, tapi perdamaian itu adalah sesuatu yang nisbi. Barangkali benar apa yang dikatakan oleh peribahasa Yunani, ya, karena dari siapakah itu masih tebak-tebak sampai sekarang. Tetapi karena tertera untuk terukir dalam batu prasasti, maka itu dijadikan sebuah rujukan seperti itu. Nah, tadi disampaikan bagaimana realisme, kemudian liberalisme, konstruktivisme disampaikan secara apik, sehingga saya tidak usah mengulang lagi karena memang sang guru saya pasti apa yang disampaikan oleh orang HI itu begitu saja begitu. Jadi tadi ada variasi visual dari Pak Reja yang menarik lah, seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya narasi tekstual, ya paling tak kene gitu ya. Nah, paling bagaimana kita emphasis atau menekankan pada mana sih sebetulnya yang paling interesan untuk solusi masalah konflik ini. Yang pertama saya melihat sifat dan kategori konflik begitu. Bahwa konflik ini konflik Palestina dan Israel ini adalah bukan konflik politik dan konflik militer. Karena pengertian konflik politik di sini adalah muncul isu-isu tentang keamanan, perbatasan, pemukiman, pengungsian, kemudian juga hak-hak air dan juga masalah Yerusalem. Ini pendapat dari Greenberg, ya, bahwa dari sini Greenberg tidak memunculkan konflik agama. Gitu. Ya. Nah, padahal kalau kita lihat masyarakat Indonesia itu stereotip seolah-olah ini adalah konflik agama, nah, seperti itu. Kemudian sifat kategori konflik ini adalah konflik militer karena ini adalah merupakan pertikaian menggunakan senjata. Seperti apa yang dikatakan oleh Fitzgerald, itu ada 4 kategori perang. Ada perang mulai dari perang antar binatang, perang primitive man, kemudian juga civilized man, dan juga perang dalam alat-alat modern seperti ini. Nah, yang terjadi di Israel dan Palestina itu adalah merupakan campur aduk mulai dari ketepel, bambu runcing, begitu, kemudian juga tank, kemudian juga roket, semua ada di situ. Yang belum clear, ya. Nah, barangkali ini yang kita harus hindari. Karena karya Oppenheimer tentang bom atom juga sangat mengerikan seperti itu. Kalau misalnya
eksplosif terjadi saat ini seperti itu. Ya, kalau memang realis itu memang dibutuhkan, kemudian dari diktum realis ini adalah terjadi amres, terjadi akumulasi teknologi persenjataan untuk kepentingan nasional, kemudian ini adalah merupakan sebuah manifestasi state centris. Pertanyaannya sampai di mana? Kalau saya lihat bahwa teknologi persenjataan itu adalah sudah tamat. Gitu. Dulu zaman Reagan kita mengenal Star Wars, gitu, tapi itu kelihatannya sekarang lebih membuka ya, kepada bagaimana kita melakukan disarmament atau pelucutan senjata. Kenapa dilucuti? Ya karena yang paling tinggi itu sudah selesai. Jadi persenjataan yang dikatakan selesai itu adalah ketika persenjataan pemusnah yang paling massal itu sudah sampai begitu, sampai siapa yang menembakkannya kemudian diarahkan kepada musuh, yang nembak sendiri juga menjadi hancur seperti itu. Kemudian kedua, sekarang di dunia modern bahwa kecanggihan senjata itu juga letaknya pada kerahasiaannya. Sehingga kalau kita lihat habis Israel dan Palestina itu sebuah asymmetric war, jadi pertandingan atau peperangan yang tidak seimbang. Barangkali ya tidak mendahului. Mungkin kalau dari postur Al-Sita bahwa tidak mungkin Palestina itu menang. Nah, tetapi kecolongannya Israel itu adalah di jaringan informasi, begitu. Sehingga kerahasiaan dari serangan Oktober itu tidak terdeteksi oleh Israel dan Amerika, maka terjadilah serangan tersebut seperti itu. Dari siapa itu? Dari Palestina kah? Dari Hamas kah? Dari Iran kah? Dari Cina kah? Dan sebagainya. Nah, ini adalah pertanyaan ini membawa kepada kita melihat tentang definisi proxy war. Bahwa perang sekarang itu adalah tidak secara kasat mata habis dua negara atau dua aktor. Ini adalah multi aktor, sehingga barangkali untuk mengurai menuju kepada perdamaian pun tidak bisa hanya two state approach atau dua pendekatan dua negara seperti ini. Nah, tadi saya sepakat dengan Pak Reja bahwa perlu adanya restrukturisasi di UN. Nah, ini cikal bakalnya dari mana? Ya, perubahan dulu geopolitiknya. Ketika geopolitik berubah, maka struktur di UN itu bisa direstrukturisasi, atau ya kita mengenal bahwa demokratisasi, usulan demokratisasi di PBB itu kan sudah sejak tahun 70-an. Nah, apakah itu bisa menjamin seperti itu? Ya. Kalau saya ingat bahwa munculnya struktur baru atau adanya restrukturisasi mewakili Pak Endi ketika dunia ini adalah eksploitasi dalam karung, kalau kata Pak Soekarno itu, munculnya struktur baru itu bisa jadi juga begitu akan menjadi adanya penghisapan baru, adanya genosida baru gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau tadi moderator bertanya pemikiran perspektif mana, saya cenderung adalah perspektif kombinasi antara mungkin lebih banyak kepada liberalisme dan konstruktivismenya, gitu. Karena di sini adalah percampuran antara backward looking dan juga outward looking, begitu. Dan ini adalah sangat complicated seperti itu. Nah, kemudian adalah peran media. Nah, peran media ini adalah penting, begitu. Jadi ketika kita agak optimis
di tengah pesimisme cara perdamaian ini, bahwa harus ditarik bukan kepada state actor as a main actor, tetapi di sini adalah kita harus menyadarkan, para penstudi HI menyadarkan tentang human centerism is a self-determinism. Jadi bagaimana ini adalah bisa menyadarkan bahwa tentang pentingnya civilization, peradaban daripada manusia yang terlestari seperti itu. Kalau seperti ini, ya kalau kita rumah tangga begitu ya, tidak mencari harmoni, jangankan dengan anak, suami istri pun kan, kalau kita mengandalkan nafsu bisa tiap hari bertengkar. Tapi bagaimana suami itu mengalah, meredam, kehe apa majikan terdiamkan, atau juga sebaliknya seperti itu. Begitu. Nah, barangkali dengan begitu maka tadi ya konstruktivisme menggait kita untuk bagaimana kita melihat ke dalam, melihat ke pinggir, melihat ke depan. Begitu. Adanya cultures, cross cultures, adanya cross cutting affiliation, kemudian juga adanya ya kalau paham dulu ada mikul dur mendem jero seperti itu. Saya kira itu kalau saja publik internasional kekurangan values untuk mengingatkan kita sebagai manusia, mungkin Indonesia mulai bisa dari situ melalui forum-forum multilateral. Kalau di Sunda itu ada kacai jadi salui, kalebak jadi sadarat, Pak. Itu kan. Tong papasnya ada inovasi, ribut hancur. Kalau saja standing point dari konsep modern state sejak Montevideo ini adalah terus memicu egosentrisme negara demi kepentingan nasionalnya. Seperti itu, maka akan terjadi dilema kehidupan, sehingga saya kira dalam Al-Quran dikatakan bahwa kiamat itu akan lebih cepat karena pasangan hilang, karena manusia yang mempercepatnya. Jadi dengan kita concern terhadap bagaimana membangun perdamaian seperti itu, maka saya kira kita barangkali berkontribusi untuk memperlama kiamat ini. Kiamat ini kerahasiaannya kita jawab dengan kehati-hatian bagaimana kita berinteraksi secara internasional, dan barangkali kita sebagai penstudi hubungan internasional adalah menawarkan perspektif kombinasi antara liberalisme, konstruktivisme seperti itu, dan ya realisme itu adalah lebih kepada security approach, bukan defense. Kalau defense barangkali bagaimana terbayang suatu negara itu meningkatkan anggaran militernya untuk seperti apa yang dikatakan oleh Thomas Schelling bahwa keamanan Tuhan adalah ketidakamanan kami, atau keamanan kami adalah ketidakamanan Tuhan. Saya kira itu kita downsize dipadukan dengan aspek-aspek nilai kemanusiaan. Saya kira itu yang ditawarkan seperti itu, meskipun ini adalah lama sekali. Tapi lamanya ini adalah memperlama bumi ini hancur. Bayangkan tragedi bom atom seperti itu, tragedi nuklir itu kan sudah kita tidak bisa memilah mana yang terkena radiasi, mana yang terkena dampak dan sebagainya. Seperti itu. Jadi bagaimana kontribusi perspektif hubungan internasional memberi kesejukan kepada kelompok-kelompok bangsa di seluruh dunia ini menuju kepada perdamaian abadi atau eternal peace, bukan negative peace, bukan hot peace, seperti itu. Saya kira itu apa yang dapat disampaikan. Maaf apabila ada hal yang salah atau bertentangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Dr. Konrad. Ada paling tidak 3 yang sangat saya menarik ya dari paparan beliau. Meskipun tadi beliau menyebutkan secara substansi terjadi pengulangan secara faktual, tapi paparan itu pasti dari satu presenter itu pasti beda-beda. Yang saya catat tadi adalah yang terakhir adalah perspektif kesejukan, dan yang kedua itu perspektif mungkin bisa diusulkan perspektif baru, perspektif IR yang Islami, yang tadi mengutip ayat bahwa manusia itu bisa mempercepat kehancuran, dan begitu juga sebaliknya. Ini mungkin bisa jadi diskusi yang menarik nanti dalam saat Q&A. Terima kasih akun konten. Presenter berikutnya itu Rizky Egya Sampurna. Beliau ini background pendidikannya S1-nya dari Political Science, University of Punjab, Lahore, Pakistan. Masternya di Politics and International Relations, International Islamic University, Islamabad, Pakistan, dan terakhir PhD-nya di Political Economy, Graduate Institute of Political Economy, National Cheng Kung University, Taiwan 2023. Ini masih fresh nih PhD-nya, baru tahun kemarin. Beliau saat ini adalah sebagai professional historinya sebagai dosen di Department of Public Administration Muhammadiyah University Sukabumi dari tahun 2013 sampai saat ini, dan sebagai dekan Faculty of Social Science 2020 sampai 2024, Associate Researcher Center for Cross-Taiwan Strait and Chinese Societies Governance NCKU Taiwan 2022 sampai 2025. Adapun peminatan risetnya adalah Political Economy, Human Security and Sustainable Human Development, Democratization, Triangular Relations of Taiwan, China, Indonesia, Islamic Worldview on Politics, and International Relations. Adapun asosiasi yang beliau ikuti saat ini adalah Internet Society, International Political Science Association, International Studies Association, dan Human Development Capability Association. Kepada Bapak Rizky Egya Sampurna, PhD, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah banyak yang disampaikan. Saya ingin mencoba concise, kita cari maksanya begitu, the essence of our dialogue. Saya menawarkan satu perspektif lebih dekat dengan kita. Ada satu perspektif yang sebetulnya bukan baru, tapi ini alternatif buat kita. Critical security studies approach to the Israel-Palestinian conflict. Saya critical studies approach itu tentu tidak monolitik, banyak variannya, tapi saya put under one bracket. Jadi sebagai satu pendekatan, kalau kita kombinasikan, kita mencoba baca fenomena dari konflik Palestina ini. Next. Yes. Berikutnya. Baik, Bapak Ibu, tentu tadi sudah banyak disinggung. Kita butuh eksplanan satu teori karena untuk membaca tentu eksplanandum itu fenomena atau fenomena sosial itu selalu kompleks. Tapi tugas kita sebagai akademisi adalah bagaimana kita membaca situasi yang konflik itu dengan satu narasi, satu account yang parsimonious, satu narasi yang parsimoni, yang concise, yang padat, sehingga bisa dibaca secara mudah. Ya, kehidupan itu pasti kompleks, tapi pentingnya teori atau eksplanan itu adalah membaca sesuatu yang kompleks dalam parsimonious account atau naratif. Nah, saya menawarkan beberapa pendekatan yang adalah critical security approach itu. Misalnya ada pendekatan third world atau subaltern realism, ada pendekatan post colonial security atau necropolitics,
dan yang terakhir adalah human security. Saya mencoba 3 pendekatan ini untuk membaca peristiwa konflik Israel Palestina. Tapi secara umum pendekatan-pendekatan ini sering kita katakan sebagai global south atau non-western perspective, kritik terhadap dominasi perspektif barat dalam membaca fenomena politik dan hubungan internasional. Ya memang satu imperatif, karena mereka pemenang, ya kita narasi yang kita pakai narasi mereka, diksi yang kita pakai adalah diksi mereka. Hampir sekian puluh persen dari cara kita berepistemik itu ya, kita meminjam dari kalimat-kalimat mereka. Dalam hal ini sebetulnya dari sisi epistemologi saja kita ini sudah subaltern, kita ini sudah subjugated, sudah subordinate to Western philosophy, to Anglo-American tradition. Tapi paling tidak ada upaya yang kita bangun bagaimana kita melahirkan satu pendekatan yang baru yang memberikan alternatif tawaran dalam melihat fenomena. Next. Misalnya ini sudah lewati saja, saya sudah baca banyak ya cerita tentang konflik itu. Ya, isunya sudah kita tahu semua. Ini isunya sebetulnya saya ingin menerangkan isunya itu apa ya, yang sekarang itu di Palestina ini isunya. Next, tapi saya akan mencoba membaca isu ini dengan 3 perspektif tadi. Next. Yang pertama bisa dibesarkan. Yang pertama subaltern realism. Kalau kita kalimatnya subaltern itu kita pinjam dari Anthony Gramsci, Franz Fanon dan lain-lain. Subordination. Jadi insecurity melahir karena ada subordinasi, status kita yang dibawa orang lain, subjugated to other people. Insecurity itu lahir karena posisi itu, baik dalam skala individual ataupun secara kolektif. Realism, karena memang pendekatnya tadi seperti Pak Dr. Puntat, masih banyak state-centris, statism. Jadi pendekatan kita masih tidak bisa menghilangkan, melepaskan negara sebagai salah satu reference objek dalam kajian-kajian politik dan hubungan internasional. Tapi di mana akarnya? Sebetulnya kalau kita berpikir filosofis, pendekatan non-Western atau global south itu mengkritik tajam tentang Westphalian state system yang sudah hampir sekian ratus tahun kita adopsi dan kita terapkan di kita, seolah-olah itu taken for granted adalah solusi dalam negara kita. Maka saatnya kita menemukan satu tradisi baru, Westphalian state system. Bisakah ini tradisi peradaban yang panjang seperti Cina, seperti Indonesia, bahkan peradaban dunia itu kita menyebutnya Al-Masyriq, timur itu adalah karena dia memberikan cahaya, Al-Maghrib, barat itu karena kegelapan. Itu tradisi, ada filosofi Kristen filosofi itu, filsafat ketimuran itu filsafat pencahayaan. Semua tradisi peradaban dunia lahir dari teologi, dari keberagamaan itu lahirnya di timur. Tidakkah kita mencoba mencari saripati bagaimana kita mengelola negara dan bangsa dari Westphalian state system? Ternyata banyak sekali masalah yang muncul di dunia ketiga, walaupun meta geographical term ini bermasalah. Ya. Dunia ke-1, dunia itu meta geographical yang sangat bermasalah. Itu lahir karena kita menerapkan Westphalian state system secara taken for granted. Misalnya, sejak kapan kita mendefinisikan batasan negara kita? Nationhood, statehood itu bermasalah karena kolonialisme mendefinisikan kita, bukan kita yang mendefinisikan. Bangsa Kurdi dipecah oleh Turki dan Irak. Indonesia yang kita mengklaim Nusantara itu, yang memberikan batasan kepada kita bahwa Indonesia itu batasnya ini kita atau colonial power. Kemudian orang Urdu itu misalnya Pashtun ya di Pakistan itu dipecahkan oleh Durand Line yang digariskan oleh British koloni waktu itu antara Afghanistan dengan Pakistan. Jadi banyak konflik yang lahir di dunia ini karena masalah border, karena sistem kenegaraan yang ditentukan oleh bukan kita. Jadi state making itu bukan kita sebetulnya. Kedua, misalnya terkait weak institution, lemahnya institusi negara kita. Karena proses kita membangun satu institusinya, tadi kita meminjam institusi yang sudah dibangun oleh mereka, yang kadang tidak kompatibel dengan kultur kita.
Yang terakhir tentu adanya economic dependency. Sampai sekarang ekonomi kita masih banyak bergantung pada mereka. Ya banyak tulisan-tulisan dibilang ekonomi politik, misalnya tentang ya banyaklah kajian-kajian tentang bagaimana kritik kita terhadap dependensi ekonomi terhadap buatan neokolonialisme. Dari sini jadi lahirnya insecurity itu sebetulnya dari awal dia dilahirkan dari Westphalia System yang tidak kompatibel dengan budaya kita. Dan kita tidak mampu menawarkan Eastphalia System sampai hari ini. Saya sendiri nggak bisa baca gitu apa. Bisa dibesarkan nggak? Oke. Akhirnya dari sana menimbulkan banyak sekali isu keamanan yang saling tadi sebutkannya, intercorrelated, interrelated, multifaceted dan seterusnya. Misalnya state formation. Negara-negara berkembang semuanya melalui masalah tentang membangun struktur negara, membangun pola. Kita aja berdiskusi KPK gak beres-beres. Bagaimana sih kita membangun auxiliary state apparatus, pola check and balances negara itu, masa kita ikut Giorgio Rosso, John Locke ke Amerika, atau nggak ada pola di kita yang cocok. State formation itu nggak beres sampai sekarang. Formasi kita negara nggak selesai. Konflik internal kita karena mereka yang menentukan identitas kita. Kita tidak menentukan identitas kita. Kita tidak mengatakan kita Nusantaraisme. Indonesia kita itu, keindonesiaan kita itu mereka yang ngasih definisi itu kepada kita. Sejak kapan kita mendefinisikan Indonesia kita? Baru sekarang Pak Jokowi dia membuat satu paradigm shift bahwa kita ini Nusantara. Ya tentu ada banyak kritiknya, tapi dari sisi paradigma itu sudah betul. Ada konflik di dalamnya yang lahir antar kita. Kemudian yang ketiga, karena posisi kita yang subaltern terhadap international system, maka kita selalu posisinya tidak setara dalam global politik itu. Nah ini kemudian melahirkan perpetuated security predicament. Masalah keamanan yang tidak pernah selesai di dunia ketiga ini. Solusinya apa yang ditawarkan oleh pendekatan ini? Mereka menawarkan adequate stateness karena dia realism tadi ya, variannya realism itu menawarkan bagaimana membangun struktur negara yang mapan yang mumpuni. Kalau negara kita berkembang dengan baik, ya tentu negara bisa menghadirkan keamanan. Tapi ini banyak kritiknya, nanti yang kedua mau kritik ini. Next. Ya. Next. Ini mohon maaf Bapak Ibu ini kayak kuliah ini. Next. Ini ciri khas anak muda, kalau yang senior tadi kan kalem adem begitu, karena ini masih ini jadi harus saya provokasi begitu. Next. Oke, ini contoh. Ini bagaimana state formation yang tidak selesai. Siapa sih otoritas Palestina ini? Kita sendiri orang Islam nggak tahu siapa otoritas Hamas, Fatah atau siapa. Gak pernah tuntas di antara mereka. Terus next. Ini tadi. Ya batas negara itu siapa yang menentukan batas negara? Banyak batas negara itu yang sumber konflik kita dengan Malaysia gak selesai. Bang. Next. Ini juga sama. Ya. Next. Ini economic dependency luar biasa. Tingkat 45% unemployment-nya di Gaza itu. Di West Bank itu ya 30%. Next. Lalu perspektif yang kedua, ini ada yang disebut dengan nekropolitik. Saya akan singkatkan begini. Ini lahir dari teori tentang biopolitik. Hari ini kita itu sudah politiknya controlling and managing human bodies. Insecurity itu lahir karena ada orang yang punya pretensi ingin mengontrol tubuh orang lain. Bapak Ibu, alat ini saat ini adalah bagian daripada biopolitik. Kalau kita masuk ke airport, setiap kali kita fingerprint, kita face-nya harus begitu, itu baik politik. Jadi negara, kekuatan negara tidak mengontrol negara lagi. Dia langsung to the point kepada orang, dia dikontrol your movement, your attitude, your pattern, itu dibaca secara langsung, apalagi sekarang era digital. We are barely naked digital era. Kita ini telanjang. Profil kita itu ada. Jadi saya jadi dekan, saya sampaikan ke mahasiswa saya, tahu saya ada acara rutin tiap bulan namanya direkam. Dialog bersama dekan, bahasanya dia direkam. Ketika saya jadi dekan, saya telanjang, Anda boleh rekam semua kata-kata saya. Dan itulah bagian daripada kita mengelola biopolitik. Jadi kolonialisme itu melahirkan satu tendensi ingin mengontrol tubuh orang lain. Dan yang paling parah, biopolitik
itu dipadukan dengan teorinya misalnya Foucault ya dan Fanon itu, ya bagaimana biopolitik lahir dari spatial atau geographical bias spasial, lahir karena racial bias rasial, cultural, ya, karena masalah perbedaan ras, kultur, perbedaan geografis, ya, antara we and other, begitu. Maka dia punya kekuatan melahirkan dengan istilah biopower, the ability to let people, to make people live and let die. Kemampuan membiarkan orang lahir, hidup, tapi kemudian dia kita atur dengan kematiannya. Maka lahir konsep yang berikutnya, saya persingkat ini detailnya ada, yang disebut dengan nekropolitik. Nekropolitik adalah politik yang menciptakan situasi dengan istilah the death world. Kalau ada wilayah zombie yang real di dunia ini seperti di film-film, maka zombie itu adalah Gaza. Kalau ada kawasan di dunia yang ada zombinya hidup berkeliaran, itu Gaza. The living dead. Masyarakat, bayangkan, masyarakat yang hidup dengan status kematian. Karena ada kekuatan neokolonialisme yang mengatur tubuh setiap orang Palestina itu status kehidupan dan kematiannya. Jadi Israel itu dibantu dalam menentukan kematiannya oleh Palestina dan Amerika Serikat. Jadi setiap anak, setiap bayi yang lahir di Gaza, dia lahir sebagai makhluk hidup, tapi status kematiannya sudah ditentukan di tangan Israel. Itu yang disebut dengan living dead. Kalau dibaca di sini, liminal atau liminal demarcation between life and death. Satu bentuk sosial eksisten yang unik, yang baru, di mana mayoritas populasinya dia hidup dengan status mati. Dan ini kata Mbembe ini salah satu proponennya mengatakan the most accomplished form of necropolitics is Palestine. Jadi bentuk yang paling sempurna dari necropolitik adalah Palestina. Jadi kalau ada the zombie world, ya, negara zombie, tempat zombie hari ini yang real itu adalah Gaza. Kalau pakai bahasa quantum theory, hidup dan matinya itu bukan death or life, but death and life simultaneously. Hidup dan matinya bersamaan. Tapi yang luar biasa, setiap anak yang lahir, begitu ada yang meninggal, banyak bayi yang lahir, ribuan di Gaza itu, Pak. Dan mayoritas hafal Al-Quran. Nanti saya cerita pengalaman pribadi saya. Next. Ini lihat, Palestina are not numbers. Ini cerita tentang kematian. Bagaimana hidup dan mati setiap lahir, siapa? Jadi setiap bayi yang lahir, siapkan akta kelahiran, siapkan kartu kuning kematian. Di Gaza itu begitu. Nah, kita, ya sebetulnya kita juga secara substantif begitu kan. Next. Ya ini elemen of necropower bisa dilihat bagaimana kunjungan Netanyahu terbaru ke Amerika. Jadi obrolan-obrolan mereka dengan Swiss Lobby di sana dan lain itu mengatur status tubuh orang. Next. Yang terakhir ini human security ya. Tentu kita tahu human security itu kritik terhadap conventional security approach karena ada setiap teoritis dia mengedepankan istilah broadening, aspeknya diperluas bukan cuma masalah militer tapi juga ancaman itu masalah ekonomi, environment dan lain-lain pendidikan, tapi juga ada konsep deepening, memperdalam reference objek daripada security itu bukan cuma state tetapi juga the people center power atau reference objek utamanya adalah orang. Dulu ketika saya pertama ke Taiwan itu ada diskusi yang menarik, perawat-perawat itu khawatir pekerjaannya diambil oleh robot karena AI-nya sudah canggih. Lalu saya masuk ke sebuah library perpustakaan kedokteran, sama seperti hari ini di Fakultas Kedokteran. Pendiri Fakultas Kedokteran itu punya satu adagium yang menarik. Dia tulis di Fakultas Kedokteran itu, before becoming a doctor, be man. Sebelum jadi dokter, jadilah manusia. Dokter itu ya profesi yang kemanusiaan. Sama kalau begitu dengan ustadz, dengan nabi. Cuman bedanya kalau ustadz, kalau dokter, ya ketuk pintu jam berapa, tarifnya jelas. Kalau ustadz, ketuk pintu malam-malam nggak, tarifnya jazakallah gitu. Terima kasih, nggak ada tarifnya. Karena saya ustadz, jadi
Ya 24 jam pintunya harus bisa diketuk oleh masyarakat. Cuman nggak ada tarifnya gitu. Kalau dokter jelas tarifnya. Oke. Next. Biar cepat. Next. Oke, ini pendekatan yang disampaikan human security. Tentu ada neo approach. Dia mengatakan bahwa disebut aman itu ketika freedom from fear. Kita bebas dari ketakutan. Ini Canadian approach. Yang proponennya dari Kanada. Ada yang broader approach bahwa freedom itu, security itu ketika freedom from want. Kebutuhannya tercukupi. Ini yang disebut dengan development approach, yang di sana dengan security approach. Nah, harus ada nexus gabungan dalam keduanya. Kalau Kanadian dia pendekatannya R2P yang kita kenal dalam ya, tradisi IR, right to protect. Yang ini gagal di Palestina, Prof. Gak pernah ada tuh Amerika tuh intervensi semua negara semaunya dewe aja. Dia mau Irak kemana-mana. Pokoknya kalau ada negara yang menurut dia ini dia bisa masuk dengan alasan pretextnya R2P, right to protect mechanism. Ya karena ada genocide, karena ada massive human right violation, kemudian dia bisa masuk. Tapi urusan Palestina nggak pernah dipakai karena dia approach ini. Kedua, pendekatan Jepang ini post-war diulang, membangun rehabilitasi pasca perang. Kalau dua-duanya dipakai dalam kasus Palestina, tentu kita bisa mengembalikan paling tidak minimal atau minimum security to the people of Palestine dan Israel. Next. Ini yang luar biasa. Ini ada edicide dan epistemicide. Ada satu upaya sistematik dari Israel untuk menghancurkan pendidikan. Next. Karena pendidikan itu adalah the soft weapon bagi orang Palestina untuk menjaga identitasnya, untuk tetap bertahan. Dan mereka secara sistematis dihancurkan. Next. Bayangkan Bapak Ibu, dari 19 universitas, 11-nya sudah berulantang. Mereka sekarang kehilangan kohort yang 2024. Berarti 4 tahun ke depan nggak jelas nih nasib. Tidak. Jadi 4 tahun itu loss, learning loss-nya itu luar biasa banyak. Ini saya tidak baca detailnya. Next. Apa justifikasinya Israel? Dia mengatakan karena itu inkubator teroris. Gitu. Kalau kita inkubator bisnis, kampus itu mereka bilang universitas-universitas itu inkubator teroris. Next. Nah tentu harus ada security and development nexus. Ini yang bisa kita lakukan, Pak. Encouraging twin program. Bisa nggak kampus-kampus kita ini menawarkan program dengan kalau nanti sudah berhenti untuk perangnya dengan kampus-kampus di sana secara online. Establishing virtual database school. Kemudian providing psychological support, achieving collaboration, launching international campaign for support and funding, promoting community engagement. Jadi kalau kita mau PKM, pengabdian kepada masyarakat, kalau bisa ya nanti secara ini dengan Palestina. Next. Ini yang kami lakukan. Muhammadiyah punya program beasiswa untuk Palestina. Tahun 2023 ada 4 mahasiswa dari Palestina yang dapat beasiswa di perguruan tinggi Muhammadiyah Asia. 2-nya di Sukabumi, di kampus saya, di fakultas saya. 2 orangnya di fakultas saya. Ini yang satu namanya Muhammad dari Gaza University, Islamic University di Gaza. Yang satunya dari West Bank, dari tepi barat. Oke, next. Yang Muhammad ini masih bisa saya temui, masih bisa chat. Ini WA saya hari Jumat. Saya bilang saya mengisi seminar hari Jumat. Ceritakan yang kamu inginkan. Ini banyak ya kalau diceritakan tentu dalam bahasa Arab. Yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika mereka datang, itu di tahun 2023. Di Juli 2023, 2 minggu di kami di Sukabumi. Dr. Rizky, it is the first time, I experience that the light 24 hour. Ini pertama kalinya dalam hidup saya merasakan listrik 24 jam. Di Gaza itu paling lama 5 jam. Juli, Agustus mereka di kita 2 minggu. Setelah itu mereka pulang, kampusnya hancur, banyak anak keluarganya yang meninggal, luar biasa. Yang satu saya nggak bisa kontak lagi, ini masih bisa kontak. Ini perlu kita suarakan, bottom up voices, kita suarakan, kita ceritakan. Next, terakhir, ini konklusinya. Ada beberapa konklusi dari critical human security approach. Yang pertama misalnya, on the peril of statism.
state has been a source of threat to Palestine. Jadi negara itu dalam kasus Palestina menjadi sumber daripada ancaman, bukan menjadi provider. Ya. Kemudian broader security agenda, mereka itu sekarang bukan cuma butuh kuota dan lainnya, minum saja susah, cari air bersih aja susah Pak. Reference objeknya Palestina dan Israel, saya tidak hanya mengatakan Palestina saja, tapi karena orang pada dasarnya kan sama, ya, bukan Netanyahu, bukan negara, tapi orang Israel juga sama. Palestina dan Israel itu harus menjadi fokus utama diskusi kita, orangnya. Kemudian on the practice-nya, ya perlu ada emansipasi dari dalam, dari internal Palestina bersuara, dan tadi suaranya kita amplifier. Dan terakhir ini on the role of organ intelektual kita, epistemic community perlu menyuarakan lebih keras lagi isu ini ya dengan acara-acara seperti ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Di awal tadi saya sangat kaget karena dalam pandangan saya ini pakar IR, tapi kok pelafalan sangat fasih ya. Ternyata beliau seorang ustadz ya. Makanya tadi saya lihat beberapa bahasannya terkait dengan konsep al-masyriq ya. Itu dunia timur, itu kalau saya nggak salah ingat dulu saya baca bukunya Edward Said dengan buku magnum opusnya Orientalism, itu sangat dekat dengan konsep yang tadi dibilang oleh Pak Rizky tentang al-masyriq tadi. Ini mungkin nanti bisa sebagai trigger juga saat diskusi. Dengan demikian berakhir paparan dari 4 presenter. Kita akan masuk ke episode berikutnya, yaitu dari pembahas.